sama saja. Ini ya, jadi yang perlu disiapkan adalah ini ada sini ada finansial, akunting, sistem informasi dan lainnya. Dan kalau kita melakukan aplikasi satu rencana itu, ya kita harus nyiapkan berbagai hal ini gitu ya. Jadi ya pola ini saya kira umum di beberapa buku diterapkan, ini model MS ya. Oke. Nah, ini perbedaannya kalau yang formulasi sebelah kiri, kalau yang implementasi yaitu sebelah kanan ya. Kalau implementasinya mengarahnya pada itu ya, fokus pada efisiensi karena kan gunakan sumber daya tadi, lebih pada operasional ya, lebih pada teknis gitu, pelaksanaan, memerlukan motivasi dari kepemimpinan, perlu koordinasi ya di antara orang itu, mengelola kekuatan gitu di sini. Kalau misalnya nanti dalam pelaksanaan itu mungkin ada konflik-konflik, ada resiko ya, kita harus siap gitu ya. Ini berorientasi pada hasil serta menghasilkan perubahan ya, karena ini udah action gitu. Ini perbedaannya kalau yang formulasi kan lebih pada ya baru rencana ya, baru menghasilkan gagasan atau draft kegiatan. Kalau ini sudah implementasi. Saya tidak sulit. Tahapannya ini alurnya kemarin sudah dicobakan, kemarin sudah disusun oleh kemarin presentasi itu ya dengan rencana aksi. Rencana aksi kemarin ya kita bisa bilang itu aktivitas itu aja ya. Kemarin kan skemanya kan begini ya, kita sudah strategi muncul, rencana tujuan ya ini ingin dicapai, nah strategi baru ke rencana aksi itu ya bisa dibilang aktivitas yang kemarin disusun gitu ya. Atau kalau mau di breakdown lagi dari project 1, ini rencana aksi 1 menjadi aktivitas-aktivitas itu. Aktivitas kita ya yang bisa dikatakan ya konkretnya dari penjabaran rencana aksi dan strategi gitu ya. Alurnya begini kalau dilihat di kita pun sama sih sebenarnya. Nanti kalau sekarang di kementerian itu ada ini ya Mas namanya. Saya ikuti pelatihan diklat namanya itu kalau di LPD ya, lembaga penguatan yang Bu ini MPT ya, lembaga penguatan bahasa sekolah, itu ada materi tentang TAM ya, teknik analisis manajemen. Nah sekarang yang saya ikuti itu ada materi namanya perencanaan berbasis data. Yang sama aja prinsipnya, ini yang saya tak ikuti itu ternyata ya konsep dasarnya adalah perencanaan strategis. Nah ini jadi alurnya begini, yang nanti ujung-ujungnya kalau di PKBM itu rencana tahunan PKBM, kalau di sekolah ya rencana anggaran belanja sekolah, RABS atau RAPKBM itu ya. Nah itu sebenarnya bentuk lain dari konkret atau penjabaran dari rencana itu strategi. Kalau di PIP ya RKPT ya. Ini alurnya saya kira secara konseptual yang mulai dari kita ingin kemana, ingin jadi apa, kita ingin mencapai apa, kita ingin mencapai tujuan yang bagaimana, memperoleh manfaat seperti apa, ya, apa yang kita perlu investasikan dan apa yang kita perlu lakukan dalam konteks ini ya, lingkungan lah, ini kan perlu lingkungan, nilai etika dan seterusnya yang harus kita perhatikan. Nah, ini cara teori ya tentang penjabarannya. Satu ya kita mikir, ya kita membuat yang namanya planning system ya, atau rencana sistem dalam menghasilkan ini ya aktivitas tadi. Mulai dari ini apa, kapan ya, mulai dari tempatnya, mulai dari siapa yang akan melaksanakan, siapa yang sasarannya gitu ya, dan mengapa dilakukan, dan seterusnya sampai hasil yang diharapkan gitu ya. Itu nanti arahnya pada hal-hal teknis yang akan kita kerjakan untuk menjabarkan tadi ya, rencana aksi. Nah ini kalau di kita pun begini ya, nah, kan secara teknis kan begini ya, mulai dari tujuan, aktivitas, indikator ya, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini kan ini yang ya kita pun sama ya,
secara konsep sama juga. Kita pun kalau di Rensra kelihatannya tahun 1 apa, tahun 2 apa ya, untuk tujuan yang mana, untuk aktivitas yang mana. Misalkan kalau aktivitasnya beasiswa, mungkin kegiatannya bisa itu dengan gerakan orang tua asuh, gitu, gerakan dengan subsidi silang, gitu ya. Nah, mau dilakukan kapan, mau per tahun, mau semua tahun, saya kira itu contoh saja ya. Jadi logikanya sama aja, menggunakan prinsip ini ya, logical framework ya. Ini kan pakai kalau istilah dalam prinsip lain ada ini ya. Sama ini banyak dipakai ya, logical framework itu kan framework logis ya, kaitannya dengan alur dari satu pekerjaan atau mekanisme gitu. Ini kira-kira tidak sulit dipahami, nanti mungkin karena kita sebagai cuma konsep saja ya, nanti tidak sampai praktek ya. Mudah-mudahan jadi wawasan saja, tapi nanti kalau sudah kayak Bu Eni gitu ya, mau tidak mau ya mestinya PAUD-nya punya rencana seperti ini. Ya, dokumen perencanaan mestinya kan seperti ini ya, mestinya lah. Tapi ketika kemarin saya ngalami ikut jadi asesor itu ya nggak ada ya, PKB satu pun nggak ada yang punya kayak gini. Ada sih satu, Pak Tugino, tapi nyontoh dari punya orang. Ketahuan juga koreksi ya, namanya apa istilahnya, copy paste-nya ketahuan ya. Nah itu apalagi pas misalnya akhir-akhir ketahuan nyontoh ya repot banget ya, dan malu lah walaupun tidak tetap dilanjutkan, tapi kan malu bahwa memperoleh dokumen dari punya orang dapat di copy paste. Banyak itu ya kalau di PKB tanda kutip ya, ada mafianya. Mafianya bukan dari ya mafia ini praktis sendiri yang siap membuatkan hal seperti itu. Ada itu ya, jadi nanti nggak aneh kalau saya diceritakan pakai Pak Khairuddin lah gitu ya. Di PKB ini PKB itu di Ponorogo yang ada di mana itu dari Manggu. Ceritanya gitu, jadi ada praktisnya ya, antara mereka sendiri yang memang siap untuk membuatkan dokumen-dokumen hal seperti itu. Bayar tuh ya, jadi memang apa namanya kayak gitu lah, agresi itu kadang-kadang ya ada proposal yang sama macam ya. Ya, di PKB terjadi begitu. Nah ketahuannya kemarin saya ikut ya sama itu, jadi itu RPP-nya silabusnya itu ya PKB lain. Lupa ganti punya. Ini masalah kultur ya, masalah apa ya, copy paste lah. Masalah contek budaya, kalau menurut Kencara Ningrat budaya mental menerabas itu ya. Nah, itu sangat atau meremehkan mutu ya. Itu saya terjadi ya di PKB. Tinggal wajar lah kalau misalnya dia harusnya terakrasi 10 tahun, saya tidak terakrasi 10 tahun ya karena mereka nggak seperti itu lakukannya ya. Oke. Ini saya kira ini kita pun sudah melakukan ini, tapi ini sebenarnya hilir ya, ini hilir. Karena program-program itu sudah merucut dan ini yang dijadikan oleh kita mungkin rencana tahunan tadi. Kalau di sekolah namanya rencana tahunan sekolah, RTS ya, RK ya, RTS, atau nanti rinci dari masing-masing poin ini, misalkan nomor 1 ya, ada kegiatannya misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu di rencana anggaran belanja sekolah. Di PKB saya tidak tahu namanya, di PAUD itu masih sama RAP ya, rencana pembiaya sekolah juga. Kalau di PAUD, kalau yang PKB nama resminya nggak tahu ya. Ya tapi prinsipnya mestinya tiap PKB punya rincian per tahun ini. Nah ini saya kira nanti kalau di kita pun sama ya, saya kira per tahun kan ada program-program yang tahun 2022, mestinya itu kan ini ya, dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan misi tadi. Jadi kalau misinya jelas, ininya pun jelas. Jadi tapi kita di Bali ya, karena ada model perencanaan historis, ya ngikuti yang sudah ada aja. Betul ya, yang di PIPAN begitu kelihatannya, historical planning yang dipakai. Yang kemarin apa ya, sekarang apa ya dilakukan lagi. Ya, ini saya kira untuk rencana aksi.
Ini contohnya apa di dalam dunia bisnis ya, tapi nanti kita kontekskan aja kalau misalnya PKB tujuannya adalah mengembangkan kapasitas pendidik misalnya, aktivitasnya bisa diklat gitu ya, bisa dibanding, bisa in-house training gitu ya. Indikatornya apa misalkan ya semua dapat mengetahui tentang pembelajaran yang baik misalnya. Mau dilakukan tahun keberapa, silakan nanti termasuk ini nanti implikasinya pada anggaran ya, pada alokasi. Sehingga dengan kata lain implementasi pun dibutuhkan anggaran. Ya, ini dari substansi apa yang akan dikerjakan atau breakdown dari strategi menjadi rencana aksi gitu ya. Rencana aksi diterjemahkan lagi menjadi aktivitas. Yaitu. Ini saya kira selanjutnya setelah kita paham ini ya, paham tentang penjabaran dari program besar menjadi program spesifik tadi gitu ya. Nah, kita harus paham ya, atau kita harus mempertimbangkan aspek lain dalam ini ya, dalam implementasi. Yang pertama ini dulu aja ya, kita konteksnya adalah stakeholder gitu ya, stakeholder. Ini kaitannya dengan kemitraan gitu. Nanti kalau ada kemitraan saya kira hampir sama sih. Dan ketika kita mau melaksanakan istilahnya rencana aksi kita itu ya tentu kita harus lihat ya siapa orang yang mendukung atau bisa dibilang menghambat ya, karena saya kira tidak semua orang juga mendukung, ada hal-hal yang bisa menjadi faktor penghambat ya, yaitu orang-orang yang misalkan kategori kalau dalam teori inovasi itu ada kategori menolak atau menunggu atau tidak langsung mengiyakan. Ada yang disebut dengan early adapter, ada yang late adapter, ada yang terakhir yaitu ligat ya. Yang bahagia yang ligat, yang memang status quo yang nggak mau berubah atau mungkin dia jadi kontra kita ya, rival kita, itu harus kita perhatikan. Nah ini ya saya kira dalam konteks pendidikan pun ya sama saja ya, ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal, masing-masing ada kontribusi dan ada hak gitu ya. Ada ada kontribusi maupun hak ya. Ya. Nah, kayak ini Oke, jadi apa namanya? Sini ada inducement ya, Rian. Mungkin ini kaitannya nanti dengan implikasi pada kita ya, kalau bermitra kan perlu ada persuasi ya, perlu ada bujukan, perlu ada lainnya meminang dia, mengajak supaya mau istilahnya mau berkontribusi pada kegiatan kita. Ya, ini dalam bisnis ya, nanti dalam ekonomi ya, dalam pendidikan tolong nanti diganti ya, internal stakeholder mungkin di sini ada pendidik, ada guru, tendik gitu ya, peserta ya, termasuk ya karyawan lah. Dan kalau yang eksternal ya saya kira orang tua, nanti bisa di sini pemerintah ya, atau lokal community, mungkin di sini ada satuan-satuan sosial ya, Karang Taruna. Kalau perusahaan ya mungkin ada perusahaan yang silakan nanti, termasuk ya yang kreditor ya, di sini mungkin perbankan lah, itu bisa kita ini ya. Oleh karena itu ya tugas kita mungkin sebelum melaksanakan itu ya sudah mengenali siapa aja yang akan dilibatkan atau diminta partisipasinya untuk mendukung pelaksanaan kita ini. Caranya bagaimana itu disebut dengan analisis pengaruh stakeholder ya. Mulai satu kita pahami dulu siapa sih di stakeholder kita. Stakeholder kan ada yang penting ya, ada yang penting, ada yang krusial. Sehingga yang mungkin di sini yang kita akan pakai adalah yang krusial, yang penting. Misalnya kalau kita pelatihan kemarin Mas Rita apa itu, apa Mas, kopi apa itu, pelatihan apa? Jenengan pelatihan kemarin itu?
Gimana, kurang jelas Pak? Kemarin itu rancangannya apa kemarin membuat apa? Yang barista. Kalau anu toh, Barista ya, barista. Dan kita harus tahu siapa aja ya, yang paling pokok yang mungkin ya. Barista itu mungkin barista itu kalau konsepnya sendiri kan berarti kan tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya konsepnya bermitra, misalnya kita ya harus tahu kalau sistem sekarang kan wirausaha itu tidak harus modal sendiri ya. Bisa modal misalnya modal pinjaman dulu, modal ada orang lain yang misalnya bisa nyewakan tempat kayak gitu ya. Jadi model model istilahnya bagi untung ini ya. Kan gitu. Kalau yang sekarang kan modelnya gitu kayak petani kan di tempat saya itu ya kebetulan saudara ya. Dia tidak dia memang punya bibit dan punya saluran pasar. Dia ini juga apa itu pepaya California itu mas pro itunya ya. Nah dia punya punya yang nggak banyak sih walaupun kurang lebih ya di bawah 10 hektar itu ya. Itu lahan lahan ini lahan lahan punya orang. Dia cuma ini aja ngasih bibit terus dia yang nanam. Nah nanti yang miara sampai gede adalah si petaninya. Tapi ketika misalnya mau dijual ya harus ke dia itu ya. Nah ini kan model model apa menurut saya mutualisme ya model apa itu simbolis saling ya, ini timbal balik. Nah sehingga sampai sekarang jalan ya jalan dan dia ya petaninya nggak rugi karena lahannya daripada tandus itu ya dan nggak digarap ya ditanami pepaya dan siapa yang saudara ini ya ya membeli gitu ya dengan harga memang harga pasar ya walaupun akhirnya terjadi tadi ya usaha jalan petani jalan jadi modal bibit dulu ya. Nah, ini ya contoh apa? Mungkin kita mengidentifikasi siapa sih sektor pokok kita ya. Jika di pendidikan ya mungkin di sini ya untuk yang kalau kita nyari sasaran ya kita harus tahu ya orang tua atau sasaran-sasaran yang memiliki misalnya calon warga belajar ya misalnya kayak kalau ada pesantren ada santrinya ya kita mungkin harus komunikasi dengan pengurus pesantren. Nah ini yang misalnya kita mengidentifikasi ini apa ini minat ya minat dan keinginan stakeholder ya mungkin ya di sini melalui komunikasi melalui pertemuan ini ya akan tahu lah kira-kira keinginannya kayak apa apakah cocok tidak dengan apa program kita ya. Yang terakhir kita apa ya mengklaim ini ya atau membuat satu kesepakatan lah saya kira ini maksudnya dan terakhir adalah ini ya melaksanakan tadi ya ya menelaah lagi gitu ya sampai nanti ada kesimpulan mereka mau terlibat yang terakhir ya kita juga harus mengidentifikasi atau menentukan ya kira-kira kemitraan ini atau analisis solder menghasilkan apa ini. Jadi mudahnya kalau dari pemahaman ini adalah ya kita tahu orang dulu siapa yang akan berkontribusi dan kita harus tahu alasan-alasan atau motif mereka untuk terlibat dalam program kita. Ini macam ini sekedar ya, saya kira sama sih dalam pendidikan juga. Mungkin ini yang belum banyak dikaji juga oleh kita ya tentang stakeholder terutama yang eksternal ya dalam pengambilan. Ya ini yang kedua ini aspek kepemimpinan mungkin perlu dipahami juga ya. Aspek kepemimpinan ini ya saya kira yang harus dipahami juga ya kita bisa gunakan teori kepemimpinan banyak ya ada yang pakai teori sifat ada teori social learning gitu saya kira banyak tentang teori kepemimpinan ya tapi prinsipnya pemimpinan ini terbentuk ya dalam rangka ini ya dalam rangka membangun budaya yang bisa mencapai tujuannya ya. Oke. Nah, ini silakan diperhatikan dulu Mas.
fungsi ya, fungsi leadership yang mungkin harus kita pahami gitu ya. Ya kalau kepemimpinan teorinya banyak ya, kita tidak perlu memperoleh kepemimpinan dibentuk karena sifat atau karena turunan atau karena social learning ya kan, karena belajar itu ya. Nanti banyak teorinya, yang jelas kita menekankan pada ini ya, fungsinya saja ini. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar ini ya, pemimpin sebagai magnetnya. Magnet dia yang bisa mengambil atau ya isinya mendekatkan gitu ya, mendekatkan berbagai elemen ya, atau sumber daya agar bisa mendukung aktivitas kita dan aktivitas kita tentu berhasil dalam rangka capai visi tadi ya. Ya ini ya, jadi fungsinya sebagai magnet ya di sini kalau dilihat di gambar. Kalau magnet otomatis kan menarik ya, menarik berbagai elemen agar ngumpul satu gitu ya, sehingga ya pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama itu. Ya ini ya, sehingga kalau di sini sama ya, their job is building a culture ya, learning system, integrating all system element of the culture of the business. Ya membangun ya, menata dan migrasikan semua sistem atau elemen ya, budaya ataupun mungkin di sini masuk ke sistem ya yang ada di organisasi agar bisa tercapai tujuan ya, visi dari organisasi gitu ya. Prinsipnya dia sebagai ya, kalau leader nanti fungsinya banyak ya. Di sini analoginya dengan magnet ya. Kalau magnet mungkin dia bisa nyimpun, bisa nata ya, mungkin bisa menarik yang kecil, yang gede gitu ya. Dan di sini dia sangat kuat gitu ya. Nah, karakteristiknya ini kalau dalam konteks dalam konteks ini ya, manajemen tadi silakan dibaca dulu Mas ini. Satu itu adalah mengetahui jalan sampai tujuannya ya. Jadi dia sebagai supir gitu ya, tahu jalan kemana. Yang kedua dia menciptakan visi ya. Dan ya, kalau visi sudah ada ya, mungkin kewajiban dia adalah jadi kecil Pak suaranya jadi kan. Kecil. Udah sebelumnya. Di mulut. Ya. Kalau pakai headset gini Pak. Iya. Iya udah. Ya, kalau pakai headset emang gini ya, kecil ya. Udah sekarang. Kalau ya emang enaknya langsung ada komputer ya, enaknya ya langsung ada jelas ya. Tapi kalau ya emang kadang-kadang itu nggak tahu sih. Tapi rata-rata kalau pakai headset ini kecil. Nggak tahu nggak bisa ya. Tapi kalau pakai komputer ya nanti headset ya kayak gitu kadang-kala suaranya nggak masuk. Saya juga beberapa kali beli mic-nya aja kadang-kala nggak pasti nggak bagus. Ini kembali nggak bagus lagi. Sinyal juga mungkin mengaruh sinyal ini. Halo. Iya, udah. Nah, ini gini terus. Ya, silakan dibaca dulu materinya. Satu tadi yang menciptakan visi ya, kalau memang visinya belum ada lah. Kalau boleh materinya di-share Pak. Ya nanti ya. Nah, terus yang kedua ini ya, mengkomunikasikan visi ya. Jadi kalau memang belum ada misinya ya dia membuat, tapi kalau sudah ada berarti dia berkewajiban ini ya, mengkomunikasikan visi. Ya kayak direktur kita lah. Di mana-mana ngomong naik pangkat sekolah ya, betul ya. Ya itu contoh itu adalah dalam rangka membangun visi. Ya memang nggak salah, memang harus begitu. Kalau cuma sekali diomongkan ya orang lain nggak akan paham, yang lain nggak akan mengikuti. Ya tujuannya di UNJ jadi badan hukum ya,
Ya karena orang lain dan sudah terbentuk kalau begitu harus sekolah, harus naik pangkat, ya udah. Nah, itu nggak salah, cara teori memang begitu. Ya, makanya kalau Pak Rektor ngomong dimanapun gitu ya memang begitu, kewajiban pemimpin menyampaikan berulang-ulang. Jadi nggak ada bosannya. Selama jadi pemimpin ya mesti ya, itu pemimpin yang baik dari segi internalisasi visi dan visi lembaga. Di berbagai kesempatan kan, kalau kita tahu kan, kemarin aja lah pas misalkan apel, sawalan, besok nanti malam mungkin pas nonton ketoprak ya mesti akan disampaikan itu. Ya tidak apa-apa, jadi memang ciri pemimpin itu ya harus menyampaikan visi misi secara jelas dan berulang-ulang, nggak ada kata bosan gitu ya, walaupun nanti yang dengarkan cuma beberapa orang gitu ya, yang lainnya. Nah itu ya secara teori memang dibolehkan gitu ya. Di bukunya Kotler nanti ya tentang perubahan itu juga sama, dan seorang pemimpin harus menyampaikan perubahan-perubahan ini dengan berbagai media ya, berbagai kesempatan. Ya itu, terus nanti selanjutnya ia mengedukasi masalah ini, saya kira kaitan dengan visi juga. Yang kedua, dia punya kemampuan memobilisasi sumber daya lah gitu ya. Kalau ini mungkin kewajiban dia sebagai manajer gitu ya, bagaimana mengatur ya pengelolaan sumber daya supaya mungkin bisa berjalan apa yang kita rencanakan gitu ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah ini mengantisipasi resiko itu ya. Nah, dengan kata lain dalam manajemen strategisnya, dalam implementasinya, ya kita harus tahu resiko-resiko yang timbul gitu ya. Baik resiko yang tanda kutip bisa diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi. Ada namanya resiko itu kan sesuatu yang bisa dibayangkan, tapi ada juga yang disebut dengan saya lupa satu lagi ya. Benar, ini resiko juga tapi tidak bisa diperkirakan. Misalkan bencana itu kan juga sama, itu resiko tapi di luar pertimbangan manusia itu ya. Nah itu ya. Terus yang terakhir adalah mampu penyesuaian ya, Ren. Dia yang sifatnya ya bahasa Jawa cementel ya. Kalau saya ikuti dulu pas siapa itu Pak Prof Tri ya, Tri yang Pak Rasdi yang dari UNES itu, dia bilang cementel, Ren. Ada kemampuan sosial, social ability atau bahasa kita ya kemampuan komunikasi, sosialisasi, mungkin kolaborasi sangat kuat di seorang pemimpin ya. Termasuk ya fungsi-fungsi dia sebagai fasilitator, edukator itu ya mungkin di sini harus kita perankan ya sebagai pemimpin. Ini fungsinya ya, atau karakteristiknya harus ada dimiliki. Mungkin ini di luar ini ya, di luar sifat pemimpin yang berbasis pada misalkan kewibawaan gitu ya. Nanti kan ada teori yang lain. Ini mungkin pemimpin dan non pemimpin ya. Ya saya kira ini yang mulai dari ini yang sebelah kiri ya, fungsi pemimpin. Pemimpin tidak selalu manajer ya. Pemimpin tidak selalu manajer, atau mungkin manajer itu beda dengan pemimpin gitu ya bedanya. Kalau manajer cenderung ke hal-hal teknis gitu ya, sifatnya tidak mempengaruhi orang. Tapi kalau leader mesti mempengaruhi orang. Kata kuncinya leader adalah memberikan pengaruh gitu ya. Lead itu kan mempengaruhi ya, mengajak orang. Ya kalau manajer belum tentu ngajak gitu ya. Atau mungkin lebih kaku kalau manajer ya. Kalau di PIP ya leadernya siapa? Leadernya Pak Bambang ya. Manajernya siapa? Dua-duanya Pak Bambang ya leader ya manajer ya. Karena Bambang kan bisa ngaruhi KB ya dengan cara-cara dia ngopi, ngerokok. Ya itu kan tipe leader ya kayak gitu emang. Tapi kan manajernya belum tentu bisa juga dia ya kan, hingga ada KPU dan lainnya. Ya ini saya kira ya menjadi istilahnya perbedaan lah. Kalau non leader berarti bisa follower lah kita, pengikut gitu ya. Pada kita lah ngikut misalkan kebijakan. Ya ini saya kira di dalam konteks kepemimpinan ya kita harus paham artian kalau kita sudah punya program-program ini gitu ya, itu kan mesti kita akan laksanakan. Dan salah satu cara faktornya adalah bagaimana pemimpin ikut menyukseskan pelaksanaan ini gitu ya. Jangan programnya bagus kok pemimpinannya otoriter, nggak nyambung ya.
Saya kira itu yang ini fungsi leader aja ya, saya kira tadi disampaikan ya. Semua saya kira setuju. Kita mungkin ditambahkan ya, karena leader sebagai panutan ya, mungkin ada unsur ya pemimpin itu sebagai panutan dalam hal terutama dalam tata nilai ya, tata nilai norma yang harus dipegang oleh semua orang dia. Ya. Dalam bahasa Jawa ya bahwa kalau di dalam teorinya saya lupa ya. Jelek lagi Pak. Jelek. Sudah. Iya. Nah, jelek. Maksudnya tadi kenceng sekarang kecil. Kecil ya, dan sama aja nih, bersinyal juga ya. Datang aja ke jurus enggak. Enggak boleh, karena Bu Yani-nya belum bisa gabung nanti. Terus kalau ya kayak ini, saya lupa ya, yang nulis itu zaman edan itu siapa Mas? Yang ada kan bukunya kan, Ronggo Warsito, seratnya kan di situ zaman kan sampai sekarang ada kan terkenal tuh waktu mau revolusi apa dulu bisa kan sebetulnya dia bilangnya ya sekarang zaman edan, zaman edan manusia itu ya mungkin terjadi pemrosesan nilai dan terjadi perkembangan kemajuannya baik terutama. Nah itu pun sama dia menyebutkan pemimpin itu analogan dengan sifat ya, dengan sifat alam. Misalkan kalau matahari kayak apa, kalau bumi kayak apa, bulan juga sama gitu ya, dan bintang ya, jadi menganalogkan dengan sifat-sifat alam ya. Misalkan kalau angin ya, dia angin itu ya sifatnya baik, menentukan gitu ya, menyejukkan. Nah itu dia arahnya, itu teori kepemimpinan dari sudut pandang budaya ya, tapi jarang dibahas, mungkin sekarang ditinggalkan. Sekarang dirubah teori kepemimpinan yang transformatif ya. Ya ini saya kira nanti dibaca aja ya. Selanjutnya ini kemitraan ya. Kemitraan yang bersama tadi. Jadi memang dalam program kita ya mungkin kita harus mikirkan kita bermitra dengan siapa. Karena mengapa bermitra ya, karena sumber daya yang kita miliki mungkin tidak kita miliki dengan banyak itu ya, dengan mencukupi, sehingga butuh dari dari program lain atau dari orang lain yang bisa menyuplai pendanaan atau sumber daya yang lainnya gitu ya. Inilah perlunya kemitraan. Sebagai mana Bu ini udah masuk belum tadi ada? Belum. ini selamat datang, tidak apa-apa, ini sudah sampai selesai. Oke, gak apa ya. Ini kemitraan kalau cara di buku yang sudah saya share ya, ambilkan di situ ya buku ini ya, teorinya ada unilateral, ada bilateral, dan multilateral gitu ya. Ya prinsipnya dalam melaksanakan rencana kita ya, kita butuh bantuan orang lain saja ya. Sehingga ada prinsip di sini partisipatoris itu ya, dan kita membuka peluang pada orang lain untuk memberikan atau mendukung gitu ya, baik dalam bentuk tenaga, dana, atau bisa pemikiran ya, untuk menyusun program yang kita rencanakan. Ya, bila unilateral misalnya ini orang yang sama ya, sama backgroundnya ya, misalnya kalau PAUD dengan PAUD gitu ya, kalau PKB dengan PKB atau PKB nomor sana itu kan sama latar belakang. Kalau bilateral berarti sedikit berbeda, mungkin bisa contoh PAUD ya kerjasama dengan puskesmas gitu ya, itu kan beda latar belakang. Kalau multilateral saya kira ini ya perbedaan background dari berbagai orang ya, dan banyak orang tapi beda latar belakang. Saya kira ini contoh di PowerPoint sudah dilakukan ya, misalkan tentang pembelajaran apa itu field trip ya, saya kira itu karena field tripnya kan ke
mana itu ke Bonbin gitu atau ke perusahaan atau ke mana kantor pos gitu ya. Nah itu sama, itu kan saya kira multilateral ya. Kalau memang banyak yang terlibat, tapi kalau cuma dengan kantor pos ya saya kira cuma bilateral. Nah ini saya kira ya untuk kemitraan, karena itu ya kita perlu apa ya, perlu strategis gitu ya untuk menjalin atau memperoleh ya mitra yang mau mendukung atau katakan menyukseskan program kita, aktivitas kita ya. Ini kan dengan pihak luar. Ini beberapa caranya ya menurut buku yang kita share-nya di grupnya. Ini ya saya kira satu ya mungkin mengidentifikasi ya latar belakang umum. Nah, kalian kita tahu ya siapa sih partner kita. Yang kedua mungkin mencari cara yang baik berbicara, bertindak yang baru gitu ya. Selain yang meyakinkan kalau kita berkomunikasi mungkin dengan ya semula langsung to the point, tapi diimbangin atau diawali dulu dengan misalkan cerita-cerita dulu, kenalan dulu, atau mungkin membuka suasana dulu ya, sehingga orang itu ya merasa termotivasi mau berminat ya untuk misalnya ngobrol lebih lanjut gitu ya. Itu saya kira ya. Yang selanjutnya kita mengkombinasikan kalau kita punya tim ahli gitu ya, tim task force gitu yang memang kompeten dalam hal misalkan kerjasama ya kita bisa optimalkan ya. Bisa kalau di fakultas ada humas ya, termasuk Mas Lilit ini, kalau di PAUD mungkin ya ada teknik ya yang urusannya wirawiri keluar karena dia yang berhubungan ke misalnya ke Pemda, ke dinas dan seterusnya ya. Nah, yang kedua bisa kita gunakan channel kapasitas dan sumber daya, mungkin ini sifatnya saluran ini ya, atau hampir sama mungkin kalau kita punya sistem informasi ya kita bisa gunakan seperti ini ya. Dan ada web, ada IG, ada medsos yang bisa promosi, saya kira bisa kita pakai. Selanjutnya juga kita ini ya, mungkin ini kaitannya dengan mutual orientation ini ya, penekanannya pada ya kita ya sudah tahu sama tahu lah ya, ini sudah merasa ini penting bersama atau terbentuk MOU gitu ya, MOU sepakatan untuk masing-masing pihak gitu ya. Di sini perlu dialog dulu, ada sharing-sharing, ada sosialisasi, dan mungkin persamaan persepsi ya. Kalau bahasa lain audiensi lah, saya kira itu untuk memperoleh penyamaan persepsi atau orientasi ini. Selanjutnya ya kalau sudah penyamaan persepsi tadi ya kita mungkin bisa sharing decision making ya, yang mungkin di sini pembagian kewenangan gitu. Kalau dalam kontrak ada job desk-nya, ada hak dan kewajibannya itu kita sampaikan ya. Dan tidak ada overlap, tidak ada yang bisa di waktu depan ya merugikan kedua pihak ya. Yang istilahnya ini ya membentuk hubungan win-win ya, win-win solution gitu. Bukan loss win ya, tapi ininya ya manfaatnya kalau bisa dirasakan oleh kedua pihak ya, atau pada pihak-pihak yang bermitra. Kalian ada keadilan ya, keadilan saya dapat apa, misalnya lembaga dapat apa. Contoh dan kalau di PKBM kerjasama dengan misalkan kemarin aja yang saya tahu misalnya saya lupa ya, PKBM di Gunung Kidul ya, ada warung, terus warung itu diajak mitra oleh kelompok keaksaraan dalam produksi tempe, sehingga di situ ada dua ya, produksi tempenya jalan buat warga belanja karena itu program kelompok usaha, dan warungnya jalan karena tersuplai tadi tempe. Warung itu sistemnya titip ya, jadi kayak kita titip dengan harga 1.000 dijual 1.500 dan 500 buat si penjual. Ini contohnya saya kira hubungan win-win ya, menang-menang atau dua-duanya untung ya. Terakhir ya mungkin perlu membangun komitmen ya, yang sini masalah lain ya, ada sepakatan kalau resiko itu ada ya kita bagi ya, kita tangani bareng, bukan ditumpukkan pada satu orang ya, itu mencoba komitmen. Nah ini ya saya kira yang bisa dilakukan dalam cari mitra ya, mitra yang penting teknik
sekarang lebih canggih lah mungkin dengan promosi, dengan menawarkan proposal juga ditinggalkan, karena proposal ditinggalkan ya. Sekarang kan lebih pada hasilnya apa ditampilkan, disampaikan. Saya kira itulah yang kemajuan TIK ya. Ini yang sumber daya lewat betul aja gitu. Yang sumber daya belum saya ini aja yang harus tadi ya kaitannya dengan ini. Sebetulnya kalau di sini selain kepemimpinan adalah ini ya. Nah, mungkin saya tulis ini biasanya. Ya, ini ya, jadi nah, jangan lupa ini intinya ya, manajemen perubahan dalam organisasi. Ini jadi yang harus kita pikirkan juga adalah merubah tiap individu agar bisa mendukung kita itu ya. Dan kalau organisasinya besar kan tiap orang kan pasti beda-beda ya, ada yang mudah diatur, ada yang sulit diatur gitu, dan sehingga disitulah perlu manajemen perubahannya, perlu melakukan perubahan. Kalau misalnya awalnya organisasi kita kaku gitu ya, contohnya kaku itu misalnya strukturnya terlalu ribet gitu ya, terlalu biokratis, kan itu perlu dirubah ya. Sehingga itu adalah tugas dari kita untuk merubah dulu kondisi di organisasi gitu ya. Kan begitu, sehingga kita akan maklum lah gitu ya, karena organisasi harus dinamis ya. Saya adalah merubah, baik itu perubahannya mungkin holistik ya, atau katakan istilahnya beda, radikal gitu ya, tapi juga ada yang merubahnya inkremental, yang bertahap ya. Ada ini contohnya ini, kalau misalnya ada cuma kultur budaya yang sedikit kurang maju gitu ya, dan lemah gitu ya. Ya, tapi kalau keuangan misalnya ada apa itu sistem informasi, sistem tata program mungkin bagus, tapi yang di sini sangat kurang. Nah, kita bisa lakukan perubahan di aspek tadi, di aspek kultur tadi ya. Ini namanya inkremental ya. Inkremental bertahap atau cuma sebagian. Tapi kalau mau semua yang totalitas itu ya, itu namanya adalah apa namanya tadi, radikal ya. Radikal change atau radikal ya, perubahan ya, perubahan radikal. Nah ini Mas Lilit dan Bu Eni ya, ini saya ambilkan dari Philip Kotler ya, judul bukunya sebenarnya Leading Change ya. Bukunya sudah diterjemahkan, saya kira bisa kita tiru lah ya, bagaimana tahapan-tahapan perubahan itu bisa dilakukan dalam organisasi gitu ya. Ya ini dia menggunakan, sebenarnya teorinya teori pemberdayaan organisasi, pemberdayaan atau di organisasi. Menggunakan teori ini bagus gitu ya, karena di dalamnya ada 8 tahapan yang ini ada 8, tapi dia betul ya 8 bagaimana semua orang itu ya, kalau kita bisa analogan dalam satu perahu ya harus seirama ini ya. Kalau mendayung ya bareng-bareng dayungnya gitu ya, jangan yang satu ke utara, yang satu ke selatan, ini tarik-tarikan. Ini buku ini sebenarnya sudah ada terjemahannya gitu ya, dan banyak dikaji ketika kita membahas tentang perubahan dalam organisasi. Dan kita pun itu ya, jadi di sini ada 7 tahapan yang harus dilalui, mulai dari mendirikan sense of urgency. Di sini selain tiap orang itu paham bahwa kita ini harus berubah itu ya, jadi kita menyadari adanya kebutuhan untuk berubah itu ya. Kalau sekarang ada kemajuan TIK yang menyadari tiap orang itu butuh belajar TIK itu ya, itu di sekolah misalnya ya, di sekolah. Terus menciptakan koalisi ya, koalisi ini adanya pada koalisi ini persatuan, wujudnya bisa tim panitia atau tim kerja ya,
itu memang semua terlibat ya, karena ada bagian organisasi yang lebih terencana di tiap orang ya tetap bersatu ya di koalisi. Atau mungkin di sini ya bisa dimaknai ya setiap orang itu punya keinginan untuk maju bersama ya, koalisi, keinginan untuk berkembang bersama, memajukan organisasi bersama. Di sini rasa antar penting misalnya, rasa memiliki, rasa ada rasa ketidakpuasan kondisi sekarang ya, itu memunculkan motivasi untuk berprestasi misalkan di antara tiap orang yang ada di organisasi. Ini saya kira bagus ya, perlu dilakukan. Karena tidak yang satu ya, ke ingin visi ini, yang satu visi ini ya, tidak boleh begitu. Nah ini merupakan visi dan strategi ini saya kira tadi ya, kaitan dengan kalau sudah ada visinya yang sampaikan itu. Yang keenam yang lebih keempat ya adalah komunikasi visi perubahan. Nah ini tujuannya adalah di dalam merubah organisasi itu harus terbangun apa yang disebut dengan, kalau menurut Kotter itu adalah critical mass, masa kritis. Masa kritis adalah bukan masa yang kritis sebenarnya, di masa kondisi itu setiap orang lainnya, mayoritas orang itu menerima atau ingin perubahan. Jadi mereka menerima dan ingin berubah. Kalau di kita ya misal pemilu ya, demo kan itu tiga periode misalnya. Nah, masa kritisnya belum terbentuk gitu ya. Kalau nanti sudah terbentuk ya mesti akan terjadi gitu ya. Karena baru berapa persen yang mau, tapi kan mayoritas ya masih apatis gitu ya. Nah itu contoh, itu masa kritis harus dibangun oleh seorang pemimpin ya, seorang leader di sini ya. Kalau di dalam organisasi ya itu harus dibangun. Jadi intinya mayoritas itu orang sudah mau menerima dan siap mendukung dan mengiyakan lah bagaimana perubahan harus dilakukan. Ya, itu. Jadi kalau menurut Kotter itu ya sekitar 70% itu harus mendukung. Ini contoh community engagement vision ini ya yang harus dilakukan. Caranya bagaimana dengan membentuk orang yang sama visi ini ya, tentu ya saya kira seorang pemimpin nanti bisa ya menggunakan baik itu pendekatan kultural, baik pendekatan struktural ya, atau mungkin melalui komunikasi langsung atau tidak langsung, itu silakan nanti dipakai oleh seorang pemimpin. Yang penting masa kritis itu terbangun ya. Masa yang mayoritas pengikut atau kondisi orang dalam sini mayoritas mendukung ininya gitu. Ya, jadi jelas ya, kalau menurut dia sekitar 70% harus terbangun. Nah, kalau sudah 70% ya udah lakukan perubahan, dan actionnya udah jadi. Nah itu saya kira ya, terus memberdayakan ini udah ke penyiapan SDM-nya ya, penyiapan orang-orangnya di sini, tim teknis, tim pelaksana gitu ya, atau mungkin panitia atau apa istilahnya itu organisasinya dibangun gitu ya. Terus selanjutnya ini membuat apa itu rancangan jangka pendek ya, ke indikator keberhasilan jangka pendek short term ini bisa dibilang ya ini kira-kira keberhasilannya apa yang harus kita buat juga ini ya. Nah, selanjutnya mengkonsolidasi pencapaian ya. Di sini kalau sukses ya mungkin perlu ditegaskan, dikelola kesuksesannya, atau kalau ada misalnya kalau bahasa kita ya ini bagus ya kita perlu publikasi, kita perlu kelola dan seterusnya gitu ya. Yang terakhir adalah tadi ya mendiseminasikan ya. Hands-on approach in tolerance sifatnya adalah mendiseminasikan pendekatan baru. Kalau ini berhasil bagus gitu ya, dengan pola-pola yang dipakai oleh pemimpinnya, itu pola tadi bisa disebarkan kepada masyarakat. Nah, ini ya, ini ya saya kira merubah bagaimana orang yang semula tidak mendukung perubahan tadi ya, atau tidak setuju dengan action kita, ya kita harus berubah mereka ya, agar terjadi perubahan yang memang tidak hanya oleh pemimpin atau oleh pengelola atau oleh pihak tertentu saja, tapi memang semua orang itu merasa berubah ya, merasa ingin berubah.
Nah itu ya saya kira ini perlu dilakukan ya, teori pemberdayaan dari kotor ini menjadi wawasan saya kalau memang nanti mau diaplikasikan ya. Nah, ini sebenarnya pemberdayaan dalam organisasi ya, teorinya nanti di kotor itu ada, silakan di toko buku ada bukunya diterjemahkan ya kira, dan per bab itu ya menunjukkan nomor 3 nomor 10 tadi. Nah itu mungkin saya kira ya untuk jadi mungkin Bu Eni tadi apa namanya, karena tadi masuknya telat gitu ya marjannya. Nah tadi yang kita omongkan sebenarnya ini Bu Eni ya, kita ini di sini posisinya ya di implementasi strategi, di mana implementasi ini penekanannya adalah pada ini pada ini perubahan hasil dan keefektifan perubahan ya, kan intinya orientasinya pada hasil. Nah, jadi result base, tapi kalau formulasi itu proses base ya, jadi kalau implementasi pada kegiatan hasil. Nah, apa yang diimplementasikan ya saya kira dengan bahasa perencanaan, kalau di Pauti sama ya, kita membuat ini ya, membuat rencana aktivitas ya, aktivitas yang itu di breakdown atau dijabarkan dari pertama rencana aksi, di sini project ya, project rencana aksi tadi menjabarkan dari strategi gitu ya. Nah, itu yang kemarin sudah dipresentasikan sampai sana. Nah dalam bahasa rencana, bahasa anggaran gitu, kita mengenal dengan ini ya, dengan pola seperti ini. Ya, saya kira di PAUD kan ada ya rencana tahun pertama apa, kedua, tiga apa. Itu memang menunjukkan adanya perencanaan yang berkesinambungan. Ya, nah ini pola ini ya saya kira sama gitu. Nah dan dalam di dalam implementasi aktivitas-aktivitas ini gitu ya, dalam mungkin bisa dalam waktu 4 tahun atau 5 tahun ya, tapi umumnya karena ini strategis ya biasanya 5 tahunan, dikenal dengan lensa gitu ya. Nah itu perlu mempertimbangkan ini ya, satu adalah ini stakeholder gitu ya, jadi mau melaksanakan pelatihan guru PAUD ya, kita harus paham dulu siapa stakeholder kita ya, ini bisa internal bisa eksternal gitu. Yang kedua kita harus membangun atau memiliki ya kepemimpinan yang ini ya, tanda kutip di sini sebagai magnet gitu. Jadi kita siapkan kepemimpinannya gitu ya. Jadi ini kalau memang kita sebagai bahasa sekolah ya harus menguasai fungsi-fungsi pemimpinnya. Saya kira contohnya di sini analoginya dengan magnet. Yang ketiga adalah selain kepemimpinan ya kita juga harus paham tentang ini ya, tentang penyiapan kemitraan gitu. Kemitraan yang itu juga hubungannya adalah dengan orang lain, dengan asumsi kita tidak selalu punya uang, punya dana dan seterusnya ya. Yang selanjutnya adalah ini adanya manajemen perubahan yang perlu kita lakukan. Kalau memang organisasi kita mungkin bisa dibilang apatis ya, statis ya, tidak dinamis. Cirinya apa ya, itu birokratis banget ya, ini kita berubah. Ya, seperti ini yang terakhir mungkin nanti tidak sempat saya tulis ini alokasi sumber daya. Karena ini kan urusannya dengan uang, manusia dan seterusnya, dan untuk melaksanakan ini kan butuh uang. Ya. Silakan nanti dicari ya alokasinya. Nah, kalau mikir alokasi nanti tolong mikir ada 3 yang harus kita perhatikan. Satu alokasinya ya, kedua delivery-nya ya, pemanfaatannya. Mungkin yang perlu ini sumber alokasi atau sumber. Nah, ini yang mungkin yang harus diperhatikan ya kalau kita bisa untuk melakukan kegiatan kita butuh sumber daya ya. Ya kita harus mikir atau harus mempertimbangkan satu sumbernya dari mana ya. Ya kalau dana apakah dapat pinjaman atau dapat hibah gitu ya, harus kita perhatikan. Kalau pinjaman berapa tahun gitu ya, kalau hibah berapa tahun gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Terus kedua delivery-nya gitu ya, delivery itu sistem pengadaannya gitu ya. Kalau misal uang ya kita diadakannya melalui apa? Tadi pinjaman juga itu ya, apa melalui itu kredit berjangka itu ya, atau tempo dan seterusnya, itu kan delivery. Atau kalau transfer ya harus melalui bank apa, itu harus diperhatikan.
Kalau orang berarti delivery-nya bagaimana ya, harus ada misalkan ada kontrak ya, ada kesepakatan ini harus di yang terakhir pemanfaatan ini saya kira kita harus paham juga ya, pemanfaatan bagaimana ya uang itu dimanfaatkan, intinya ya harus efisien ya, harus efektif agar tidak terjadi pemborosan dan seterusnya. Nah, ini ya saya kira secara umum yang harus kita pahami gitu dalam konteks alokasi sumber daya. Mungkin nanti banyak hal yang perlu dipahami, tapi secara umum ini ya, alokasi atau sumbernya, dua delivery-nya, ketiga pemanfaatannya gitu. Kalau pemanfaatan jelas ya, kalau punya dananya, misalnya kita mau melakukan program pelatihan tapi dananya dari misalkan dari kementerian ya, dari BOP aja, misalnya BOP ya, yang mesti kan pendananya harus sesuai dengan anggaran-anggaran yang sudah ada ditentukan di BOP. Kayak gitu mungkin ya Bu Eni ya, secara umum penekanannya hari ini yaitu bagaimana implementasi supaya sukses itu mempertimbangkan tadi ya berbagai faktor ya, saya kira itu. Ya mungkin ini untuk evaluasi, ya mudah-mudahan besok masih Kamis libur ya, dan nanti bisa disimpulkan kita ya atur aja jadwalnya kapan misalnya untuk yang setelah ini minggu kan beberapa menit habis ya. Ini ya saya kira nanti saya share materinya, tolong dipelajari. Kali lagi referensinya cuma dari buku itu yang saya share ya, yang di kemarin saya share, monggo dipelajari ya. Monggo sambil ini ada komentar dulu silakan. Sambil saya share di grup. Belum, Mbak. Enggak, masih ada lagi? Mungkin banget Bu Beni saya sampaikan ya. Karirnya menghilang, Mbak. Ada di Mas Ridit itu. Kumisnya yang nggak menghilang. Nah, ini. Materinya di-share ya Pak, kalau boleh nanti. Gimana Bu ini? Materi. Ya, tapi nanti saya share ini aja PPT nggak Pak? Tapi ini bahasa Inggris udah di-share ya. Ya nanti. Nggak apa nanti saya share. Oke. Oke. Kalau nggak ada komen mungkin itu dulu ya saya kira ya untuk hari ini. Kalau kita membahas tentang pelaksanaan strategi ya, tolong nanti sebagai perencana atau pengembang, tolong nanti pikirkan lah. Kalau misalnya membangun apa Mas Ri tadi kemarin dari lupa. Apa tadi Bu ini nanti juga program apa itu ya, kopi itu ya, kopi atau Bu ini nanti arahnya ke mana silakan. Tapi tolong itu dipertimbangkan ya, menjadi landasan buat melaksanakan. Jadi jangan sampai ketika kita melaksanakan kok ini tidak jalan, mungkin karena dari faktor tadi ya, sifat-sifat pemimpinnya, atau karena selain sumber daya yang tidak ada dalam mungkin karena faktor tadi ya, kita lupa bahwa memang orang itu perlu dibujuk, perlu diajak bareng gitu ya, dalam konteks Jawa ya dirangkul bareng, dijadikan sebagai mitra ya, mungkin kita lupa begitu ya. Nanti daerah kalau ada kasus-kasus yang negatif ya. Ya gitu nanti saya share di PPT-nya, tapi dipelajari ya. Kalau kurang jelas ya nanti silakan dicek di apa namanya di referensinya yang saya pakai itu ya. Sebenarnya itu aja yang banyaknya dari buku yang ada di share. Jadi itu saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ada barokahnya minimal dari wawasan kita. Kalau implementasinya saya kira sudah Bu ini udah pengalaman ya saya kira ya. Nanti monggo nanti diresap aja prakteknya kayak apa, teorinya yang tadi secara umum mungkin saya sampaikan. Jadi gitu Bu ini Mas Ri, kalau bisa tesisnya diselesaikan ya. Oke. Karena saya Mas Eko itu hilang sibuk juga ya. Ada kabar yang untuk perkuliahan Bapak Ibu dosen lancar ya? Yang Pak Iis Pak. Pak Iis itu dari pertemuan pertama belum. Berarti belum pernah ketemu, cuma ngasih tugas review satu buku itu ketika sudah dikerjakan
tindak lanjutnya seperti apa belum, ini juga belum saya tanya sih. Tindak lanjutnya mau Ya, gimana diminta Pak? waktu aja ya, waktu ketemu ya. Ya, kayak sampai mungkin nanti ketemu langsung, maksudnya jadi kayak langsung mendiskusikan ya tentang materi ya, khawatir. Gitu ya, nanti diminta aja Mas Rid ya, waktu beliau ya. Nah, mudah-mudahan sekarang udah sama. Kalau kemarin memang agak kelihatannya agak. Oke, Amara kuliah apa Mas Rid? Manajemen program PLS. program. Oh gitu ya. Ya mungkin nanti disampaikan ya, minta ketemu langsung ya by Zoom ya untuk membahas ya. Minimal ada kerangka merahnya dipegang oleh kita ya. Kita ya nanti saya kira kemarin memang kelihatannya apa itu bisa dibilang apa overload ya, kesibukan untuk ditugasi dari kementerian gitu ya. Itu ya saya kira nanti tolong cara ini aja baik-baik nanti diminta ketemu Zoom langsung ya. Mudah-mudahan sekarang agak slow ya. Oke. Gitu ya. Mungkin ya, saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya share kali lagi tentang untuk materi. Monggo diakhiri dengan cap 16 sama-sama. Oke, cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Masih satu kali ya. Nanti mudah-mudahan walaupun libur ya bisa ganti-ganti waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Oke, saya kira cukup ya. Saya end-kan. Terima kasih Bu Mas Lilit dan Bu Eni. Iya, Pak Jun.